Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Suryadi, salah satu kepala desa di Kecamatan Sukalarang, yaitu Desa Sukalarang. Pada hari ini saya akan meninjau tanaman kopi dan tanaman jeruk atas bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. Perlu Bapak lihat bahwa pertumbuhan kopi atas bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi melalui BP3K Kecamatan Sukalarang yang diberikan kepada masyarakat. Ini pertumbuhannya baru 6 bulan dan alhamdulillah tingginya sudah mencapai kurang lebih 1 meter. Dan tanaman ini dikembangkan di 3 desa, yaitu Desa Semplak dan Desa Priangan Jaya, begitu juga Desa Sukalarang. Hampir kurang lebih sekitar 20.000 yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Sukalarang. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua BP3K Kecamatan Sukalarang yang sekarang menjadi PPP. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi yang telah membantu masyarakat Kecamatan Sukalarang. Ini salah satu kopi yang dikembangkan, yaitu jenis Torabika Sigalantrang. Dan ini mudah-mudahan 1 tahun lagi ini bisa dihasilkan dan bisa panen. Dan ini salah satu buah yang sudah muncul. Dan ini juga bunga, begitu juga bunganya sudah nampak. Nah, ini tanaman ini adalah salah satu tanaman kopi di salah satu anggota kelompok tani yang ada di Desa Priangan Jaya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Priangan Jaya yang sudah membina dan juga penyuluh pertanian Kecamatan Sukalarang dan juga Desa Priangan Jaya sudah membantu masyarakat. Mudah-mudahan di 2022-2023 bahwa Kecamatan Sukalarang akan kebanjiran produksi kopi dan akan membantu perekonomian daripada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Sabak. Dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat di dalam bidang ekonomi. Ini tanaman kopi ditanam di area kebun dengan sistem tumpang sari, di mana tumpang sarinya diantaranya adalah hortikultura, semacam tomat, terus cabai, dan juga tanaman pertanian yang lainnya. Dan juga salah satu jenis selain daripada kopi juga dikembangkan tanaman jeruk. Ini salah satu jenis jeruk yang sedang dikembangkan, yaitu jeruk manis. Dan juga selain jeruk manis juga jeruk lemon California yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Sukalarang. Oke, ini juga tanaman yang baru 6 bulan ini sudah mulai berbuah. Coba lihat bapak-bapak ini dengan memberikan pupuk yang begitu teratur. Sudah banyak berbuah. Ini baru 6 bulan, Pak. Ini baru 6 bulan tanaman kopi ini. Dan ini sudah berkembang banyak ini. Nanti selain daripada ini juga kita akan menuju kepada tempat yang lain dan lihat perkembangan di lokasi lain. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelompok tani Twin Tani. Sekarang saya akan membahas tentang masalah pertumbuhan daripada tanaman jeruk lemon California. Ini salah satu tanaman jeruk California, sudah berumur 9 bulan. Dan ini berada di salah satu anggota kelompok tani, yaitu Pak Rudi.
dengan jumlah penanaman 200 pohon. Dan sekarang kondisi daripada tanah ini jeruk ini sudah begitu baik, dan saya akan mengadakan pemupukan dengan jenis pupuk yaitu KCL, dan ini adalah pupuk yang kedua. Kemarin pupuk pertama adalah urea untuk bulan pertama, dan bulan ketiga adalah KCL. Dan saya akan kasih cara pemupukan yang baik adalah dengan cara diputar begini. Nih, jangan sampai dekat dengan batang, sebab nanti batang akan menjadi busuk. Nah, ini salah satu pemberian pupuk di antara sekitar tanaman. Dan posisi daripada tanaman itu sendiri dengan dibentuk sebuah kotak tanahnya itu sehingga terlihat dan bersih. Setelah itu nanti kita memberikan penyemprotan terhadap tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungkan. Dan jeruk ini bisa digabungkan dengan tanaman pertanian atau tanaman lain. Dan kebetulan tanaman jeruk ini tumpang sarinya adalah jahe. Dan jahe sedang dikembangkan. Ini salah satu jenis jahe. Ini baru sekitar 2 bulan dari penanaman. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa berbarengan panennya dengan jeruk. Dan ini baru usia 2 bulan. Selain daripada dengan tanaman jahe pun bisa dengan tanaman pertanian lain. Seperti halnya tomat, sayur-sayuran, yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh daripada tumpang sari yang ada di kebun Pak Rudi. Ya, kebun Pak Rudi. Dengan jumlah tanaman jeruk 200 pohon dan jumlah jahe sekitar 50 batang. Nah, mudah-mudahan silakan Bapak dan Ibu untuk menghubungi kelompok Twin Tani yang beralamat di Kampung Cikadu, Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Merdeka. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi tahun bisa iya teh. Si iya teh di ruangan si Juku teh. Ini memang tidak akan mengganggu kepada tanaman yang lain. Oke. Wih. Tinggal tanaman, tinggal pupuk, Pak. Tong agak wirteuing maksudnya takut kena angin, batang tidak kuat, akhirnya roboh. Iya, iya. Ini gangetin gitu. Bener jahenya bagus. Ini guys, lemon udah biji berbunga guys. Lemon California. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Hobi Pertanian.
Baik. Oke. Selamat berjumpa kembali dengan Twin Tani. Sekarang posisi berada di lokasi Gunung Sabak, di mana kawasan tersebut dikembangkan tanaman pertanian, diantaranya adalah jeruk dan juga tanaman kayu, yaitu tanaman pokoknya adalah tanaman pinus. Nah, ini salah satu kegiatan daripada pemeliharaan tanaman jeruk, di mana tanaman jeruk ini baru mencapai 8 bulan dari sejak tanam, dan ini telah dipupuk. Jenis pupuknya adalah urea, dan setelah dipupuk baru kita tutup dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Dan ini salah satu tanaman yang ada di sekitarnya, ini akan menjadi kompos. Akan menjadi kompos dan akan mengalami fermentasi, sehingga ini akan menjadi pupuk organik. Nah, ini salah satu kompos yang akan menjadi pupuk organik ini yang akan membantu pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Ya, terutama yang dibutuhkan oleh akar. Ini salah satu contoh kita ambil. Ini adalah tanaman yang ada di sekitarnya. Saya lihat ini adalah salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai kompos atau akan menjadi pupuk organik, dan lalu kita simpan di sekitar daripada tanaman itu sendiri. Nanti secara sendirinya tanaman tersebut akan hancur, ya, akan hancur. Ini tanaman sekitar ini untuk disimpan di sekitar tanaman pokok yaitu jeruk. Ini akan membantu daripada tadi adalah pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Karena pupuk organik yang ada sangat jauh sekali untuk mendapatkannya. Cukup saja dengan kita membuat pupuk organik dari tanaman yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah rumput. Ini salah satu contoh. Dan apabila terkena sinar matahari juga akan terhalang oleh tanaman tersebut, sehingga tidak tembus kepada tanah, ya, tanah sehingga tidak panas. Nah, ini akan memberikan suatu kesuburan bagi tanaman. Kebetulan tanah yang ada di sekitar Gunung Sabak ini kandungannya sangat miskin sekali, karena ini merupakan bekas daripada tanaman tegakan pinus itu sendiri. Jadi perlu kita kembalikan tanah tersebut sehingga tanah supaya subur, yaitu dengan pemberian pupuk organik, yaitu tanaman sekitarnya. Barangkali itu. Terima kasih. Hidup Twin Tani. Pembersihan lahan di sekitar tanaman jeruk. Dan nanti akan kita berikan sebagai bahan makanannya daripada tanaman itu sendiri. Hiji dua tilu. Diciptakan demikian. Nah, ini semua juga tanaman yang jumlah populasinya sekitar 1000 pohon. Disebabkan karena kendala pupuk organik yang dibawa ke tempat ini terlalu jauh, sehingga semua tanaman yang ada di sini akan menggunakan pupuk organik yang dibuat dari tanaman itu sendiri yang ada di lokasi tersebut, sehingga mudah untuk memupuk tanaman itu sendiri. Barangkali itu. Ada nama lagi ya, Pak Ludi.
Ini baru keluar buahnya ini. Semua dalam posisi demikian. Ini lihat tanaman punya kita. Bentar lagi juga akan berbunga. Nah, ini salah satu jenisnya, Lemon California. Udah dipupuk langsung seperti ini. Ini salah satu bahan tanaman rumput untuk pupuk kompos, di mana tanaman ini mengandung unsur nitrogen yang selalu dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, dan juga unsur-unsur makronya seperti nitrogen, kalium, fosfor. Sebenarnya itu berada di tanaman, di sekitar pohon tersebut. Jadi tidak ketergantungan kepada pupuk kimia yang ada. Jadi sebenarnya petani bisa membuat pupuk organik untuk membantu pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Di dalam tanaman tersebut yang ada di sekitar tanaman itu sebenarnya kandungan unsur hara, makro dan mikro itu sudah ada. Tinggal petani itu rajin, ya, rajin untuk menciptakan pupuk yang berasal dari tanaman itu sendiri, yang disebut dengan pupuk organik atau pupuk alami. Nah, ini salah satu bahan pupuk organik yang bisa diberikan kepada tanaman. Ini semenjak tanaman jeruk ini ditanam, sebenarnya ini belum pernah dikasih pupuk kimia seperti hanya urea, TSP, KCL. Ini baru dikasih pupuk organik yang dibuat di tempat itu sendiri, dari tanaman itu sendiri. Ini salah satu contoh pertumbuhan daripada tunas yang ada nih. Sangat subur sekali dengan tanaman yang ada. Nah, ini salah satu tunasnya baru muncul. Dan juga ini tunas-tunasnya sangat cepat sekali berkat pupuk organik yang dibuat sendiri di tempat itu. Ini jadi petani tidak susah-susah untuk menanam tanaman. Jangan hanya ketergantungan kepada pupuk organik saja, atau jangan ketergantungan kepada pupuk anorganik. Maksudnya pupuk anorganik yaitu pupuk kimia. Cukup pupuk tersebut di sekitarnya ada kita dapatkan. Ini salah satu pertumbuhannya. Dan juga